Yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat. Tetapi tidak mungkin pada saat yang sama dia juga maha buta. Silakan Pak. Saya kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologi sebagian. Omongan saudara benar. Yesus itu maha kuasa dan lemah. Maha tahu dan tidak maha tahu. Tidak terbatas dan terbatas. Karena dia sungguh Allah, sungguh manusia. Yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat. Tetapi tidak mungkin pada saat yang sama dia juga maha buta. Silakan Pak. Kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologi sebagian. Omongan saudara benar. Yesus itu maha kuasa dan lemah. Maha tahu dan tidak maha tahu. Tidak terbatas dan terbatas. Karena dia sungguh Allah, sungguh manusia. Silakan. Nah, berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kalau Bapak tadi bilang melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya, maka dilampaui gitu Pak. Silakan Pak. Baik Tritunggal maupun kristologi itu kita belajar tentang Allah. Justru kalau itu melampaui akal, itu masuk akal. Karena otak kita ini terbatas sekali, cepat ya. Allahnya tidak terbatas. Sekarang saya tanya, masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Silakan. Iya. Oke. Jadi ini kan ngomongin Trinitas tadi berarti Pak Budi ya? Bapak kalau ngomong tidak jelas ya. Pak Budi barusan aja kan ngomongin tentang Trinitas. Iya kan secara nggak langsung kan udah ngomong Trinitas kan. Menurut Anda, apakah Trinitas itu masuk akal dan bisa dipahami? Silakan. Tidak bisa dipahami secara keseluruhan. Menyeluruh tidak bisa. Comprehend dalam bahasa Inggris tidak bisa. Tapi understand bisa. Sampai taraf di mana Alkitab mengendaki. Dia memang melampaui akal. Tapi pertanyaan saya tentang Trinitas belum dijawab, sudah dialihkan ke sana begitu. Loh enggak, kan sama aja. Ini kan Pak Budi Asali tadi ngomong. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi belum dijawab. Masuk akalkah itu tadi? Saya tanya. Ya, Bapak menanyakan masuk akalkah kita memahami sesuatu yang tidak masuk akal, gitu ya Pak ya? Tuh, otak kita yang terbatas memahami secara keseluruhan Allah yang tidak terbatas gitu loh. Ya. Otak kita kan terbatas. Yang Bapak tanya tadi masuk akal atau tidak kan Pak gitu ya? Atau otak kita yang terbatas ini bagaimana memahami sesuatu yang tidak terbatas gitu kan? Justru karena otak kita terbatas itu Pak, makanya kita juga tidak bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas. Ya, justru karena otak kita terbatas, kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas. Tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu, kalau dia mau mengajarkan kepada manusia yang terbatas, dia tidak perlu pura-pura menjadi manusia atau menyamar jadi manusia hanya untuk mati oleh ciptaannya sendiri. Ya Pak ya? Pertanyaan saya Pak, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati Pak? Silakan. Tentu dia tahu. Tolong ditampilkan punya saya. Ya. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti, ini ada firman Tuhannya, Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Jelas memang ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin memahami, comprehend Allah sepenuhnya. Karena otak kita terbatas. Jadi apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang saudara katakan justru tidak sesuai. Silakan. Ya, jadi konsep ketuhanan Pak Budi Asali, apakah Pak Budi Asali bisa menjelaskan? Terkait dengan tadi pertanyaan saya kan langsung Bapak jawab diarahkan ke Trinitas kan gitu. Apakah Anda bisa menjelaskan Trinitas? Saya menjelaskan Trinitas? Iya. Bisa tapi butuh waktu banyak. Silakan. Iya, jadi bagaimana mungkin Pak Budi Asali bisa menjelaskan Trinitas, sementara Saint Agustinus, Thomas Aquinas itu bernarasi loh Pak Budi.
barang siapa bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Ayo dong, kita jujur dong. Trinitas, that is a mystery of God. Sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali, tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu Allah Putra secara letterlix. Silakan. Nanti dulu pertanyaannya dia Agustinus Toto lari ke Allah Putra gimana toh? Silakan. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali paham konsep trias, triados, haga, triada, tres personae, una substantia, discreti, non separati, Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu. Bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Sementara Pak Budi Asali ngomong, oh saya bisa menjelaskan Trinitas, Anda siapa kan gitu. Kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda. Sama halnya dengan Deki Ngadas ngomong seperti itu. Anak saya aja bisa jelasin Trinitas. Berarti Saint Agustinus, Thomas Aquinas, bohong dong. Bukankah Bapak Gereja itu kan udah paten? Mulai dari magisterium, katekismus gereja Katolik, semua dijelaskan Pak. Jadi ayo kita jujur, kalau misal ada, saya bertanya, Pak bisa ngejelasin nggak Trinitas? Oh nggak bisa. Kenapa? That is a mystery of God. Selesai Pak. Nggak usah dikarang, nggak akademis. Lanjut ke Doni. Nah, sekarang gini Pak, saya melanjutkan dari Pak Umar. Minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB Perjanjian Baru ajaran konsep Trinitas. Silakan Pak. Saya jawab yang ini dulu ya. Saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend. Kita bisa mengerti Trinitas sampai taraf tertentu yang Tuhan kehendaki. Tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi, itu yang sudah misteri yang tidak bisa di-comprehend, bisa dimengerti secara total tidak memungkinkan. Saya mengajarnya juga sampai segitu. Agustinus sendiri juga mengajarkan Trinitas, kok bisa enggak diajarkan gimana. Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan ataupun dimengerti. Silakan. Iya, tapi kan itu udah gini gue tanya. Yang lahir Yesus itu kan hypostatic union, sepenuhnya manusia. Yesus Kristus dia kan hypostatic union, duinatur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Mungkin terlalu dekat barangkali ya, jadi gemah, jadi malah tambah enggak. Yesus itu kan dia punya dua natur. Iya. Hypostatic union, konsili Chalcedon udah diteken. Iya. Ketika Yesus sebagai hypostatic union, dia kan Allah pribadi nih, pribadi kedua dari Trinitas. Ya. Makanya Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus ini Allah, dia juga hypostatic union. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya, bukan sifat ya. Salah kalau menerjemahkan Yesus dengan dua nature itu diterjemahkan dua sifat. Ya. Jadi nature itu hakikat. Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi, satu pribadi dengan satu hakikat, ilahi semua. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut apostolic union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai tenang. Lazarus bangkit. Tapi dia jalan capek. Jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang Yesus. Dia maha tahu dan dia tidak maha tahu. Matius 24:36 dia tidak tahu hari Tuhan. Itu manusianya. Tapi ada orang cuma gerundel dalam hatinya, dia tahu. Dan sebagainya. Jadi memang seperti saya katakan, saya berhasil mengajari saudara Donitan ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, silakan. Ya, jadi gini. One minute. Saya tuh bertanyanya simple loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu loh. Jadi nggak usah
dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akademis.